Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo, Kisah Bang Pian, yaitu sebuah cerita yang berjudul Pelet Dibalas Pelet. Dan untuk seperti apa ceritanya, mari kita masuk ke ceritanya. Di hari Minggu, Bang Pian merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dia pun lalu memutuskan untuk pergi ke rumah Bapak Ali dan juga Maela bersama dengan anak dan istrinya. Sesampainya di sana, rumah yang berada tepat di pinggir jalan itu terlihat sepi dengan pintu yang tertutup rapat, seolah menandakan jika kedua orang tuanya itu sedang tidak berada di rumah. Sambil terus mengucap salam, Bang Pian pun mengetuk pintu beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Setelah itu dia melirik ke arah istrinya yang sedang menggendong anak mereka dengan wajah yang sedikit kebingungan. Tumbenan nih rumah sepi banget. Lah, biasanya pagi-pagi begini tuh aki-aki masih duduk di teras sambil ngopi, ngomel Bang Pian dengan tanda tanya besar di dalam benaknya. Bang Pian berjalan ke arah samping rumah mencari tanda-tanda keberadaan Bapak Ali ataupun Maela. Namun rumah itu tetap sunyi, tidak ada suara radio yang biasanya diputar oleh Maela saat memasak. Dan tidak ada juga suara Bapak Ali yang selalu saja mengentari apapun yang tidak sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Semua terasa sepi, seolah memang sedang tidak ada di rumah. Di hari itu, sementara di teras rumah, Bapak Ali, anak Bang Pian yang masih berumur sekitar 6 tahunan itu terus mengetuk pintu sambil memanggil-manggil kakek dan neneknya. Dan tidak lama kemudian terdengar suara dari dalam rumah yang sedang berjalan ke arah pintu rumah tersebut. Ada cucu nenek. Ya Allah, maafin nenek, kagak dengar. Ayo dah masuk, yuk, ujar Maela dengan wajah yang terlihat sedikit pucat. Lah, dipasangin layar tancap di jidat. Apa tuh mak? Kok lebar banget rumahnya? Tanya Bang Pian yang membuat Intan tersenyum. Meriang, sama Baba lagi kagak enak badan ini. Udah 2 hari ini badan kayak dispenser, panas dingin, balas Maela sambil terus memegangi kepalanya. Ya kalau sakit mah tuh mah jangan dibiarin. Kenapa? Buruan deh pergi ke dokter. Sakit apa sih? Balas Bang Pian sambil berjalan ke arah dapur rumah Maela. Kalau mama udah mendingan, Baba lu kagak mau ke dokter, ucap Maela yang wajahnya terlihat senang sambil terus menciumi cucunya itu. Tidak lama kemudian Bapak Ali pun keluar dari dalam kamar dengan kain sarung yang membungkus tubuhnya. Beberapa kali ia terdengar batuk dengan wajah yang terlihat sedikit pucat. Aduh, pas banget lu datang. Ntar antarin gue ya ke dokter. Sanjaya, timpa Bapak Ali yang sesekali tubuhnya terlihat gemetar. Timbang ke dokter Sanjaya aja pakai nungguin saya. Kenapa? Kan ada Opi, balas Bang Pian yang berjalan ke arah ruang tamu rumahnya sambil menenteng secangkir kopi hitam. Badannya Opi keladenin, orang kue mama lu sakit gara-gara mikirin dia, suruh Bapak Ali yang wajahnya langsung terlihat masak. Orang udah gede masih aja dipikirin. Biarin ngapa, dia punya urusannya sendiri. Lagu-laguan aja sih pada mikirin bujang, balas Bang Pian dengan wajah kesalnya. Udah gede emang, tapi kagak ada pikirannya Yan. Lu bilang apa deh, adik lu itu biar pikirannya kebuka, pinta Bapak Ali dengan nada suara kesal. Dah, emang si Opi ngapain lagi sih? Perasaan usahanya lancar-lancar aja, bengkelnya juga ramai. Terus kalau orang pulang kerja saya lewat sona mulu, tanya Bang Pian penasaran. Lu tanyain dah tuh sama mak lu, gue kagak apa, anak laki yang dimanja mulu, begini nih gedenya, nyusahin, balas Bapak Ali yang terlihat semakin kesal. Lah, abang kan babanya, bagaimana? Abang kan dong yang kudunya nasehatin si Opi, timpa Maela dengan lantangnya. Percuma gue nasihatin gua, juga ujung-ujungnya lu belain mulu, ribet urusannya, balas Bapak Ali kesal. Udah, ngapa sih? Apa jadi pada ribut sih?
Sekarang ceritain dulu deh, pelan-pelan. Emangnya si Opik kenapa sih? Tanya Bang Pian mencoba menenangkan Bapak Ali dan juga Mela. Kemarin dia minta duit sama emak Yan. Katanya emak bakal bayar kontrakan bengkelnya. Nah, pas emak tanyain duit tabungannya itu kemana, dia malah ngomel-ngomel. Balas Mela menjelaskan. Lah, itu bocah geblek apa? Kenapa dia ngomel? Tanya Bang Pian penasaran. Habis dia ngomel-ngomel, dia itu cerita dah. Tuh Yan, katanya duit tabungannya habis. Dia tuh kagak ada simpenan lagi, bakal bayar sewa tempat bengkelnya. Balas Maela yang sontak membuat Bang Pian terkejut. Lah, emang duitnya pada dikemanain sih mah? Perasaan dia kagak beli apa-apa. Motor juga masih yang dulu, handphone juga masih yang lama. Apa jangan-jangan dia mulai bandel kali ya? Tanya Bang Pian dengan wajah kesal. Bandel sih kagak Yan, cuma tuh adik lu sekarang jadi dongo. Sekarang lah orang masih pacaran, pakai segala ngasih-ngasih duit ke pacar. Bego bang itu bocah, saut Bapak Ali yang kembali membuat Bang Pian terkejut. Bikin puyeng orang tua aja, gue udah bela-belain nyari modal bakal buka bengkel. Lah, giliran ada hasilnya, dia malah kasihin sama pacarnya. Kan dongo banget itu namanya. Ibu Bapak Ali menjelaskan. Lah, lagian jadi kepinger gitu itu anak. Emang pacarnya tinggal di mana, Mak? Tanya Bang Pian penasaran. Dah, gue juga kagak ngerti dah. Sekali-kali ya diajak kemari. Gue udah agak keresep sekelihatannya, sama rambutnya merah, pakai celana lepis bolong-bolong. Yang bikin gue gedek itu di antingnya bererot. Gue perhatiin, ada 5 kali anting di kuping kanannya. Udah kayak vokalis band metal aja. Ucap Bapak Ali yang membuat Bang Pian dan Intan tersenyum mendengarnya. Kalau soal penampilan Mama, lah mengertiin lah, namanya juga anak muda. Tapi kan begitu biar disebut anak gaul. Tapi yang emak kagak habis pikir, lah itu si Opi ngasih duit melulu ke perempuan. Coba itu pergi emak kagak sewot sampai darah emak naik gini. Sambung Maela menceritakan. Tolongin ngapa gitu loh, bilangin sama adek lu kalau emang dia mau kawin lah suruh nyari perempuan yang rada beneran lah gitu. Ngapa yang jelas asal usulnya, yang jelas keluarganya. Lah ini gue tanya tinggal di mana, dijawabnya bercanda. Gue kesel banget. Jadinya ya masa iya orang tuanya serius jawabnya begini. Saya tinggal di atas bumi, di bawah kolong langit, ujar Bapak Ali sambil menirukan perempuan muda yang sedang diceritakannya itu. Rasanya pingin gue cewer aja tuh kuping. Iya, kuping pakai anting banyak-banyak. Ibu Bapak Ali kesal. Bapak kalau ngomong biasa aja dah. Udah deh, biar ntar saya bilangin sama si Opik. Sekarang Mas sama Baba tenang aja dulu. Dah, ntar biar cepet sehat lagi ya. Balas Bang Pian mencoba menenangkan kedua orang tuanya itu. Setelah mendengar cerita dari Bapak Ali dan juga Maela, Bang Pian hanya bisa menghela napas panjang. Masalah yang menimpa adiknya benar-benar di luar dugaan. Selama ini Opik dikenal sebagai anak yang rajin dan bertanggung jawab. Tapi ternyata urusan asmara bisa membuatnya kehilangan akal sehat. Keesokan harinya sepulang Bang Pian bekerja, dia pun mampir ke bengkel milik Opik. Sore menjelang maghrib, Opik masih terlihat sibuk bersama 2 orang temannya memperbaiki sebuah motor milik pelanggannya. Melihat kedatangan Bang Pian, wajah Opik pun langsung terlihat resah. Dia tampak seolah menyembunyikan sesuatu. Bang Pian memperhatikan gelagat Opik yang tampak gelisah. Sambil bersedekap, dia berdiri di depan bengkel, mengamati adiknya yang tetap berpura-pura fokus pada pekerjaannya. Sementara itu, 2 teman Opik pun ikut membantu di bengkel. Karena tidak terlalu memperhatikan situasi, mereka benar-benar terlihat sibuk dengan urusan masing-masing. Setelah beberapa saat, motor pelanggan itu akhirnya selesai diperbaiki. Pemiliknya membayar, kemudian pergi. Sementara Opik menarik napas pelan, seakan menunggu sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Bang Pian tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak, hanya menatap Opik dengan sorot mata yang tenang, namun dengan makna yang berbeda. Bengkel rame bener, romanya nih,
ujar Bang Pian sambil berjalan ke arah bangku panjang yang ada di depan etalase, tempat penyimpanan berbagai macam onderdil sepeda motor. Iya Bang, alhamdulillah, balas Opik sambil mengulurkan tangannya dan menyalami Bang Pian. Malam, ini tutup aja nih bengkel, besok aja biar bisa mulai kerja pagi-pagi, ucap Bang Pian dengan wajah yang terlihat tenang. Iya Bang, kan bisa ditutup jam malam, bentar lagi deh, ya kali aja ada orang yang datang nyerpis, balas Opik sambil menundukkan wajahnya. Oh, gue kemarin main ke rumah tuh Baba sama emak, udah mendingan belum? Tanya Bang Pian yang membuat Opik semakin gelisah. Kayaknya udah sih Bang, orang Bapak udah bisa ngomel, berarti dia udah sehat, balas Opik sambil tersenyum. Setelah berbincang-bincang dengan adiknya itu, Bang Pian terus memperhatikan wajah Opik dan gerak tubuhnya. Sama-sama dia merasakan adanya sebuah getaran energi asing yang berada pada tubuh Opik. Dan semakin lama Bang Pian memperhatikan, dia merasa semakin ada sesuatu yang sedang mengganggu hati dan pikirannya. Kata Baba, lu mau kawin Pik? Emang udah punya modal lu buat nanggap organ tunggal sama pasang tendanya? Tanya Bang Pian yang membuat Opik terkejut mendengarnya. Hah? Belum Bang, masih jauh. Orang saya juga belum lama kenal sama pacar saya, balas Opik dengan wajah yang terlihat murung. Kenalin ngapa sama gue? Lo ajakin main deh ke rumah gue, biar kenal, imbuh Bang Pian dengan santainya. Iya Bang, kapan-kapan saya ajakin dia main ke rumah deh, balas Opik sambil memeriksa handphone miliknya. Semakin lama Bang Pian merasa semakin yakin jika memang ada sesuatu yang tidak beres pada diri Opik. Dan dengan kemampuannya, Bang Pian pun mulai menelusuri getaran hitam yang terasa semakin mengganggunya. Bang Pian menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap terlihat santai meski perasaannya mulai tidak tenang. Dia terus mengamati Opik, memperhatikan setiap gerakan kecil yang dilakukan adiknya. Cara Opik memeriksa ponsel berulang kali, tatapan matanya yang kosong, serta gerak-geriknya yang terlihat gelisah semakin menguatkan dugaan Bang Pian. Di balik pembicaraan mereka, Bang Pian pun menoleh, merasakan aliran energi yang tidak biasa, seperti ada sesuatu yang sedang melingkupi tubuh Opik dan membebani pikirannya serta mempengaruhi hatinya. Energi itu semakin terasa berat, pekat, dan semakin kuat. Ketika Opik terpaku pada layar ponselnya, Bang Pian membiarkan dirinya lebih peka menelusuri getaran terselubung di sekitar Opik. Tidak lama kemudian sama-sama Bang Pian menangkap sesuatu, seperti sebuah pengaruh halus yang bukan berasal dari Opik sendiri. Seolah ada seutas tali yang kasat mata, yang sedang mengikatnya dan mengarahkan pikirannya ke satu tujuan. Ke arah itu tidak hanya sekedar mempengaruhi emosi, melainkan sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Bang Pian semakin yakin bahwa ada campur tangan ilmu gaib dalam keadaan Opik saat ini. Dia menduga seseorang telah menanamkan pengaruh terhadap adiknya, membuat kehilangan logika dan bertindak tanpa berpikir panjang. Juga dibiarkan bukan tidak mungkin, Opik akan semakin tenggelam tanpa sadar, menyerahkan seluruh dirinya pada pengaruh tersebut. Bang Pian tahu, dia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Namun kali ini Bang Pian harus bermain cermat. Jika Opik sudah terikat oleh pengaruh halus, maka melepaskannya tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Ada sesuatu yang harus diungkap lebih dalam sebelum mengambil langkah berikutnya. Setelah yakin dengan apa yang ada pada tubuh adiknya itu, Bang Pian yang tidak ingin menambah beban pikiran Opik segera bangkit dan berpamitan untuk pulang dan melanjutkan penelusurannya melalui cara yang lebih dalam lagi. Malam itu setelah meninggalkan bengkel Opik, Bang Pian tidak langsung pulang ke rumah. Dan setelah membersihkan diri, Bang Pian pun mulai melakukan perjalanan batin di sebuah kamar di dalam rumahnya. Tempat biasa dia memusatkan pikirannya untuk menelusuri lebih dalam tentang energi gelap yang telah mengikat adiknya. Perlahan tapi pasti, Bang Pian pun mulai merasakan kembali getaran energi hitam itu. Seolah-olah jejaknya masih melekat dalam benaknya. Semakin lama dia menyelami, semakin jelas gambaran yang muncul di dalam pikirannya. Ada sesuatu atau seseorang dan dengan sengaja menanamkan pengaruh pada diri Opik.
Ini bukanlah sekedar rasa cinta yang membutakan, melainkan sebuah kendali yang dipaksakan sesuatu yang bekerja di luar kesadaran Opik sendiri. Bang Pian melihat bayangan samar seorang perempuan, sosok berdiri dalam kegelapan, dikelilingi oleh aura benda redup. Sorot matanya tajam, penuh keinginan yang kuat, namun juga menyimpan sesuatu yang berbahaya. Perempuan itu bukan sekedar seseorang yang dekat dengan Opik, tapi seseorang yang memiliki tujuan tertentu. Dengan cepat Bang Pian menarik kesadarannya kembali dan langsung membuat air doa guna menetralisir energi gelap yang ada pada diri Opik. Keesokan harinya Bang Pian pun bergegas menuju rumah Bapak Ali, mencoba menetralisir energi gelap yang ada di dalam tubuh Opik secara langsung. Dan sesampainya di rumah Bapak Ali, Bang Pian pun langsung memberikan air doa yang telah dibuatnya semalam. Lah, emangnya saya kenapa Bang? Pagi-pagi udah dikasih ini aja, tanya Opik penasaran. Udah, buruan minum, ntar gue kasih tahu alasannya. Apa? Balas Bang Pian dengan tegas. Setelah Opik meminum air doa dari Bang Pian, Opik duduk diam di kursinya. Sementara senyuman aneh terus menghiasi wajahnya. Tatapannya kosong seolah kesadarannya perlahan-lahan terlepas dari tubuhnya. Bang Pian yang sejak awal sudah waspada, segera mempersiapkan diri untuk menghadapi reaksi yang mungkin akan muncul beberapa menit berlalu. Tubuh Opik mulai bergetar dengan halus. Napasnya tersengah-sengah dan jemarinya mencengkram lengan kursi dengan kuat. Energi gelap yang selama ini bersembunyi di dalam tubuhnya tampak mulai bereaksi terhadap air doa yang baru saja diminumnya. Bang Pian merasakan hawa yang semakin berat menyelimuti ruangan, seolah ada sesuatu yang berusaha bertahan dan menolak untuk keluar. Tiba-tiba saja tubuh Opik menegang, tangannya terangkat perlahan seperti dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Senyumannya semakin melebar, namun bukan lagi senyum seorang manusia biasa. Dan dari bibirnya terdengar suara tawa kecil, pelan namun makin lama semakin jelas. Jari Bang Pian tetap tenang. Dengan keyakinan penuh, dia mulai menyalurkan energi murni melalui telapak tangannya, menargetkan titik-titik tertentu pada tubuh Opik. Energi itu menyebar perlahan melawan arus hitam yang masih bertahan dalam tubuh adiknya itu. Opik tiba-tiba saja menjerit. Tubuhnya terdorong ke arah belakang, hampir jatuh dari kursinya. Hawa panas bercampur dingin terasa menyelimuti seisi ruangan Bapak Ali dan Maela, yang sejak tadi memperhatikan dengan cemas, mulai membaca doa dalam hati. Mereka menyadari apa yang baru terjadi itu bukanlah hal yang biasa. Sesuatu yang selama ini mengikat Opik kini mulai terlihat wujudnya. Astagfirullahaladzim, ini bocah apalagi sih? Demen banget tempelan gue. Heran banget nih sama nih anak, gerutu Bapak Ali sambil membantu memegangi tubuh Opik. Yan, lu yang diam aja. Apa ini? Lu tolongin nih gue dong, imbu Bapak Ali yang semakin terlihat khawatir. Bang Pian yang sedang berkonsentrasi membaca doa-doa perlindungan dalam hatinya terlihat diam, tanpa sedikit pun membalas perkataan dari Bapak Ali. Dan setelah tubuh Opik mulai melemas, Bang Pian pun terlihat mengusap wajah adiknya sambil meniup ke bagian kepala dan juga wajah Opik. Tidak lama kemudian tubuh Opik mendadak melemas, napasnya kembali dan wajahnya perlahan kembali normal. Saat Opik mulai kembali tenang, suasana di dalam ruangan terasa lebih ringan, namun masih terasa. Masih merasakan Bang Pian sosok-sosok energi gelap belum sepenuhnya menghilang. Tatapannya tetap tajam, menelusuri setiap sudut ruangan, memastikan tidak ada jejak gangguan yang tertinggal. Kali ini Dan hanya bisa menghela napas lega, meskipun raut wajah mereka masih dipenuhi oleh kekhawatiran. Opik yang sebelumnya tampak kaku dan tegang, kini perlahan kembali mulai sadar. Tubuhnya masih lemah, tapi setidaknya ekspresi aneh di wajahnya telah menghilang. Bang Pian mengalihkan pandangannya ke sebuah botol air doa yang masih tersisa. Dengan hati-hati dia menyiramkan sedikit air ke telapak tangannya, lalu mengusapkan ke belakang leher Opik. Sesaat kemudian Opik menggeliat kecil saat ada sesuatu yang baru saja terlepas dari tubuhnya. Angin berembus pelan dari jendela yang terbuka, membawa hawa dingin yang menusuk. Bang Pian menoleh ke arah luar, merasakan sesuatu yang masih mengintai dari kejauhan. Energi gelap itu belum sepenuhnya pergi. Ada sesuatu atau seseorang yang mendalikan semuanya.
Di sudut ruangan tiba-tiba saja seekor cicak jatuh ke atas lantai. Tubuhnya kejang sejenak sebelum akhirnya mati. Pertanda bahwa ada sesuatu yang sedang berusaha bertahan. Bang Pian menghela napas panjang, menyadari bahwa ini belum sepenuhnya selesai. Waduh, kalau begini gue bisa jantungan, Yan. Yan, lain kali bilang apa kalau mau ngobatin adik lu. Lu bikin orang tua deg-degan aja lu mah, ujar Bapak Ali sambil terus memandang ke arah Opik. Pian, emangnya adik lu kenapa sih? Ada apa lagi? Sampai lemas banget kelihatannya. Emang bengkelnya dikerjain orang lagi apa gimana, ha? Tanya Maela sambil mengusap wajah Opik dengan kain handuk yang baru diambilnya dari belakang. Ada yang lagi ngerjain Opik, tapi ini bukan soal bengkelnya, Mak. Yang dikerjain, balas Bang Pian yang terlihat mulai tenang. Terus apanya yang dikerjain sama tuh orang? Tanya Bapak Ali penasaran. Hatinya si Opik sama pikirannya dia yang dikerjain, kayak semacam dipelet gitu, biar dia nurut tuh. Jawab Bang Pian sambil mengenyulut rokok kretek kesukaannya. Hah? Apaan? Dipelet? Lu mah yang kagak-kagak aja, Yan. Masa iya ada orang kadar mau melet si Opik? Nah, bocahnya aja buluk begini, mau bakal apaan sama tuh orang? Kecuali mah dia ganteng kagak, kayak Rano Karno. Nah, orang rebek begini, mau-maunya aja tuh orang melet-melet segala, ucap Bapak Ali dengan wajah yang terlihat kesal. Lah, emang tuh cewek kagak demen sama si Opik, dia mah cuma demen sama duitnya. Tuh kan, udah kebukti kalau celengannya si Opik udah habis, ucap Bang Pian yang sontak membuat Bapak Ali dan Maela terkejut mendengarnya. Astagfirullahaladzim, Opik, apes banget deh nasib lu, sahut Bapak Ali dan juga Maela bersamaan. Maela menatap Opik dengan perasaan campur aduk. Rasa kasihan, marah dan kecewa bercampur menjadi satu. Sementara itu Bapak Ali hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, seolah tidak percaya bahwa anak bungsunya bisa sampai terjerumus dalam keadaan seperti ini. Bang Pian tetap duduk dengan tenang, memperhatikan Opik yang masih terlihat lemas. Meskipun efek energi hitam itu sudah mulai menghilang, akan tetapi tatapan Opik masih menyeratkan kebingungan, seolah pikirannya masih belum sepenuhnya lepas dari cengkraman seseorang. Bang Pian menarik napas dalam, membiarkan aroma rokok kretek memenuhi udara. Dalam benaknya, dia sudah menyusun rencana ini. Ini belum selesai jika benar ada seseorang yang dengan sengaja mengikat Opik dengan pelet. Maka orang itu harus diberi pelajaran, impu Bang Pian. Maela berdiri perlahan, berjalan ke arah dapur untuk mengambil segelas air putih. Wajahnya masih tegang. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan anaknya. Bapak Ali tetap duduk di kursinya, sesekali menghela napas berat. Pokoknya, gue minta lu beresin urusan adik lu nih. Pantesan aja di orang kok begitu, minta Bapak Ali kepada Bang Pian. Iya bah, tenang aja. Sekarang dia juga udah kagak lagi ngerasain demen sama tuh perempuan. Tinggal rasa nyesalnya aja yang ada di pikirannya tuh, balas Bang Pian yang terus menatap ke arah Opik. Istighfar Pik, udah kagak usah dipikirin lagi. Namanya duit kalau udah pindah tangan mah kagak bakalan balik lagi, ucap Bang Pian yang membuat Opik menundukkan kepalanya. Lagian lu Pik ya, lu kenal di mana sih sama tuh perempuan, ha? Gue heran, apa lu mau-maunya aja lu sama perempuan modelan begitu? Gue aja udah kagak resep banget ngelihatnya, gede banget gue ngelihatnya. Mana celananya bolong-bolong kayak anak metal, sambung Bapak Ali dengan wajah kesalnya. Bagaimana Pik? Apa sekarang lu masih mikirin? Tanya Bang Pian yang langsung disambut gelengan kepala dari Opik. Makanya Pik, jaga ibadah lu. Kalau udah datang waktunya sholat, tinggalin dulu semua kerjaan. Kan gue udah bilang jangan biarin pikiran lu kosong. Lah, kan sambil kerja lu bisa sambil berzikir, ucap Bang Pian yang saat itu menasehati. Iya Bang, Opik salah Bang. Opik lengah Bang, ucap Opik sambil menghela napas panjangnya.
Itu mah bukan lengah, Pik, tapi elunya aja emang males. Ibu Bapak Ali. Terus kalau perempuan itu nyamperin lagi si Opik ke bengkel, gimana Yan? Tanya Bapak Ali yang terlihat tegang. Udah deh Pe, tenang aja napa. Entar biar dia yang saya kasih pelajaran. Biar gak kebiasaan lagi tuh orang. Balas Bang Pian dengan penuh keyakinan. Setelah kondisi Opik mulai terlihat membaik, Bang Pian pun berpamitan kepada Bapak Ali dan juga Maela, serta Opik untuk berangkat bekerja. Tidak lupa dia berpesan kepada Opik, jika perempuan itu masih menghubunginya atau datang menemuinya, Opik diminta untuk bersikap sewajarnya. Karena Bang Pian yakin jika perempuan itu tidak akan melepaskan Opik begitu saja. Bang Pian melangkah keluar dari rumah Bapak Ali dengan pikiran yang masih dipenuhi berbagai pertimbangan. Bang Pian tahu, dalam masalah ini belum sepenuhnya selesai. Dia harus bertindak agar Opik benar-benar terbebas dari pengaruh perempuan itu. Di dalam rumah, Bapak Ali masih duduk termenung sambil sesekali menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Sedangkan Maela berdiri di sudut ruangan menatap anak bungsunya dengan tatapan iba. Opik yang kini duduk dengan kepala menunduk masih diselimuti perasaan kecewa dan sesal. Rasa malu dan marah terhadap dirinya sendiri bercampur menjadi satu, membuatnya enggan menatap wajah kedua orang tuanya itu. Di luar udara semakin hangat seiring dengan matahari yang mulai naik. Burung-burung berkicau di kejauhan, namun suasana di rumah Bapak Ali masih dipenuhi dengan kesunyian yang syarat dengan kegelisahan. Akhirnya Maela kembali ke dapur, mencoba mengalihkan pikirannya dengan kesibukan rumah tangga. Sementara Bapak Ali tetap diam di tempatnya sambil sesekali mengusap wajahnya sendiri, seolah mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Opik perlahan akhirnya bangkit dari duduknya. Dia melangkah ke kamarnya tanpa berkata-kata. Langkahnya terasa berat, namun di hatinya dia tahu bahwa dia harus memperbaiki diri. Setelah mengganti baju yang dikenakannya, Opik pun berpamitan untuk berangkat ke bengkel. Karena hari sudah mulai siang ketika malam tiba, Bang Pian yang ingin memberi pelajaran kepada orang yang telah mengerjai Opik pun mulai bersiap di kamar yang biasa digunakannya dengan bermodalkan sisa energi negatif yang pagi tadi dia hilangkan dari tubuh Opik. Bang Pian mulai menelusuri sumber energi itu berasal, dan setelah meraga sukma, Bang Pian pun akhirnya dapat bertemu dengan seorang perempuan muda yang ciri-cirinya terlihat seperti apa yang telah diceritakan oleh Bapak Ali. Nah, ini dia nih biang keroknya, gumam Bang Pian di hadapan sosok perempuan muda yang memang terlihat seperti apa yang diceritakan oleh Bapak Ali. Sekarang, lu rasakan dah bagaimana rasanya lu kangen sama orang. Makan tuh, gue bikin puyeng lu biar kejar-kejar adik gue, bisik Bang Pian dalam hatinya. Setelah mengembalikan energi hitam yang ada di tubuh Opik kembali kepada perempuan muda itu, Bang Pian melesat pergi dan kembali ke tubuhnya. Malam itu dia tidak mendapat kesulitan apapun untuk memberi pelajaran kepada orang yang telah mengguna-guna Opik dengan ilmu pelet yang mungkin telah dibelinya dari seseorang. Keesokan harinya Bang Pian pun kembali datang ke rumah Bapak Ali untuk memberitahu Opik tentang apa yang telah dilakukannya. Opik diminta terus menjauh dari perempuan itu, dan jika kemungkinan dia juga harus meminta kembali semua uang yang telah diberikannya kepada perempuan itu. Itu berarti si Ratna bakal ngejar-ngejar saya lagi dong Bang? Tanya Opik penasaran. Kira-kira begitu dah, tapi jangan manfaatin yang kagak-kagak. Usahain semua duit lu balik aja, balas Bang Pian yang membuat Opik menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Begitu suasana di rumah Bapak Ali terasa lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Meskipun masalah yang menimpa Opik belum sepenuhnya selesai, setidaknya kini ada kejelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Opik. Opik duduk di teras sambil terus merenungkan perkataan Bang Pian. Ada sedikit rasa lega di hatinya, namun juga terselip kekhawatiran akan apa yang terjadi selanjutnya. Sementara itu di tempat lain, perempuan yang telah menggunakan ilmu pelet itu menjerat Opik mulai merasakan tampak dari apa yang telah dilakukan oleh Bang Pian. Kegelisahan menyerangnya dan pikirannya pun dipenuhi oleh bayangan Opik yang kini justru serasa semakin menjauh. Rasa rindu yang tak tertahankan mulai menguasai dirinya, membuatnya kehilangan fokus dalam kesehariannya. Hari berjalan seperti biasa, namun Opik mulai merasakan perubahan.
Pangsanya beberapa kali bergetar, menunjukkan panggilan dan pesan dari perempuan itu. Namun kali ini dia tidak lagi tergoda untuk membalas atau mengangkatnya. Semua yang terjadi telah membuka matanya bahwa dia telah dimanfaatkan. Setiap pesan yang masuk hanya membuatnya semakin sadar bahwa perempuan ini kini berada dalam posisi yang sama seperti yang dulu ia rasakan. Perempuan bernama Ratna itu kini dihantui oleh perasaan yang tidak bisa dikendalikan. Baba Ali memperhatikan dari kejauhan. Diam-diam dia merasa bangga dengan perubahan dari Opik. Maela pun kini merasa lebih tenang meski dalam hatinya masih ada sedikit kekhawatiran. Setidaknya anaknya kini telah tersadar dari kesalahannya dan dengan bimbingan Bang Pian dia bisa memperbaiki hidupnya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opik pun mulai kembali fokus pada pekerjaannya di bengkel. Perlahan dia berusaha mengembalikan apa yang telah hilang, termasuk uang yang dulu begitu mudah dia berikan. Dalam dirinya ada tekad baru untuk menjadi lebih kuat, lebih hati-hati dan lebih bijaksana dalam memilih orang yang akan dia percayai di masa depan. Beberapa hari pun berlalu, tiba-tiba saja Ratna datang ke bengkel milik Opik dengan mata berkaca-kaca. Dia terlihat sangat bahagia karena dapat melihat Opik yang sedang ia rindukan. Ratna melangkah masuk ke dalam bengkel dengan wajah berbinar, senyum tipis terukir di bibirnya. Meski matanya masih sedikit sembab, rasa rindunya begitu besar hingga dia tidak peduli dengan tatapan heran dari dua teman Opik yang sedang bekerja. Di sudut bengkel dengan langkah ringan, dia mendekati Opik berdiri di dekatnya sambil memainkan ujung bajunya dengan gugup. Opik yang sudah paham dengan situasi ini tetap bersikap tenang. Tatapannya penuh perhitungan, membaca setiap gerak-gerik Ratna. Dia tahu apa yang telah dirasakan perempuan itu sekarang, bukanlah perasaan yang tulus, melainkan efek dari energi yang sebelumnya telah dikembalikan kepadanya. Hanya masalah waktu sebelum perasaan itu membawanya ke dalam kebingungan yang lebih dalam. Dengan hati-hati, Opik mulai mengambil kendali tanpa menunjukkan kegelisahan. Dia meladeni Ratna dengan sikap yang ramah, membiarkan perempuan itu merasa nyaman. Sementara itu dalam benaknya dia merancang strategi agar bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Hari itu berjalan sangat lambat dengan Ratna yang terus mencoba mencari celah untuk mendekati dia. Dia berusaha menghidupkan kembali hubungan yang sebenarnya sudah mati tanpa menyadari bahwa Opik kini telah memiliki tujuan yang berbeda. Setiap kata, setiap tatapan digunakan Opik untuk membangun situasi yang menguntungkannya. Dengan memanfaatkan keadaan, Opik pun mulai mengatakan tentang uang yang dulu dipinjam oleh Ratna dengan berbagai macam alasan. Walau sempat kesal, namun Ratna tidak dapat berbuat banyak. Ketika Opik perlahan-lahan dan dengan hati-hati meminta uang itu kembali. Ratna awalnya terdiam, ekspresinya berubah ketika begitu dia mendengar Opik menyebut soal uang. Matanya yang tadi berbinar perlahan meredup. Bibirnya sedikit mengerut menahan kekesalan yang tiba-tiba muncul. Namun rasa rindu yang membakar hatinya masih jauh lebih kuat dibandingkan gengsi atau amarahnya. Dengan sedikit gelisah dia mencoba mencari alasan, berharap Opik melupakan perkara uang itu. Tapi Opik tetap tenang, dia tidak mendesak, tidak pula menunjukkan sikap keras dengan kata-kata yang halus namun penuh ketegasan. Dia terus-terusan mengarahkan pembicaraan ke masalah uang yang pernah diberikannya. Ratna akhirnya tidak bisa lagi menghindar. Perlahan dengan suara pelan, dia mengakui bahwa sebagian uang itu telah habis digunakannya. Namun ada beberapa yang masih tersisa dan dia berjanji akan mengembalikannya. Opik yang sudah memperhitungkan semua kemungkinannya hanya mengaku sambil tersenyum. Baginya ini bukan hanya soal mendapatkan kembali uangnya, tapi soal memberi pelajaran kepada Ratna agar tak lagi bermain-main dengan perasaan orang hanya demi keuntungan pribadi. Sementara itu jauh di sudut benaknya Ratna mulai merasakan ketidaknyamanan yang tidak dapat dijelaskan. Perasaan rindu yang begitu kuat sebelumnya kini perlahan berubah menjadi kebingungan. Dia tidak mengerti kenapa dirinya begitu ingin bertemu dengan Opik. Mengapa dia merasakan seakan-akan harus ada di dekatnya. Tapi setiap kali dia mencoba berpikir lebih, pikirannya justru semakin kacau. Opik tetap punya rencananya. Dia tidak terburu-buru selama Ratna masih berada dalam pengaruh energi yang telah dikembalikan padanya. Maka segala sesuatu akan berjalan sesuai keinginannya. Beberapa hari kemudian,
Ratna pun menepati janjinya. Dia kembali mendatangi bengkel sepeda motor milik Opik dan langsung memberikan sejumlah uang yang dulu didapatkannya dari Opik, dan mungkin juga dari orang-orang yang telah dimanfaatkannya. Olehnya, Opik menerima uang itu dengan tenang, tanpa menunjukkan ekspresi berlebihan. Dia hanya mengangguk kecil sebagai tanda terima kasih, lalu segera menyimpannya tanpa banyak bicara. Sementara itu Ratna masih berdiri di tempatnya, menatap Opik dengan perasaan campur aduk. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa berbeda. Rasa rindu yang semula begitu menggebu, kini berubah menjadi kebingungan yang semakin dalam. Tatapan Opik yang dulu terasa begitu berarti, kini seakan kehilangan daya tariknya. Setiap gerak-gerik yang dulu istimewa kini tampak biasa saja. Perlahan kesadarannya mulai pulih. Seolah ada kabut yang selama ini menyelimuti pikirannya, kini mulai tersibak sedikit demi sedikit. Ratna mulai mempertanyakan perasaannya sendiri. Kenapa selama beberapa hari belakangan ini dia begitu terobsesi kepada Opik? Mengapa dia sampai rela kembali hanya untuk mengembalikan uang itu? Namun semakin dia mencoba mencari jawaban, semakin kepalanya terasa berat. Hatinya gelisah dan tanpa sadar, dia menggenggam jemarinya sendiri dengan erat. Ada sesuatu yang seolah menariknya untuk tetap berada di dekat Opik. Namun ada pula bagian dari dirinya yang ingin segera pergi dan melupakan semua ini. Opik tetap santai, tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menahan Ratna lebih lama. Dia membiarkan waktu berjalan dan membiarkan Ratna bergelut dengan pikirannya sendiri. Sampai akhirnya dengan langkah yang terseret berat, Ratna memilih pergi meninggalkan bengkel tanpa berkata-kata. Opik menatap punggung yang semakin menjauh, sebelum akhirnya menghela napas panjang. Dia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Dia tak lagi yang perlu dikhawatirkan. Semua sudah kembali seperti semula, dan dia bisa kembali menjalani hidup tanpa beban yang selama ini menghantuinya. Opik meninggalkan bengkel dan meminta kedua orang temannya untuk menutupnya jika dia tidak kembali lagi saat itu. Opik pun segera pergi ke rumah Bang Pian. Dan sesampainya di sana, Opik pun mulai menceritakan semuanya. Bang Pian menyimak cerita Opik dengan tenang, sesekali mengangguk, tanda memahami setiap detil yang disampaikan oleh adiknya itu. Dari ekspresi Opik jelas terlihat ada kelegaan di dalam hatinya, karena semua uangnya telah kembali. Ya, kalau udah kelar mah, biar gue cabut aja, Pik. Apa yang ada di badan si Ratna? Ujar Bang Pian yang langsung disambut anggukan kepala dari adiknya itu. Tanpa banyak bicara lagi, Bang Pian segera masuk ke dalam kamar dan mulai mempersiapkan dirinya. Dengan konsentrasi penuh dia kembali meraba sukma, melacak jejak energi yang pernah ia kembalikan ke tubuh Ratna. Kali ini bukan untuk membuatnya merasakan kerinduan yang membingungkan, tetapi untuk mencabut pengaruh itu sepenuhnya di alam tak kasat mata. Bang Pian menemukan sosok Ratna tengah duduk termenung di dalam kamar kosannya. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab seperti kurang tidur. Selama beberapa hari terakhir, tanpa membuang waktu lagi, Bang Pian mengelurkan tangannya, lalu menarik kembali energi yang masih menempel di dalam tubuh Ratna. Perlahan kilatan hitam samar keluar dari tubuhnya, berputar di udara. Sebelum lenyap sepenuhnya, tiba-tiba tubuh Ratna tersentak. Dia memegangi kepalanya merasakan sesuatu yang hilang, seperti kesadarannya baru saja kembali sepenuhnya. Pandangannya menjadi lebih jernih, hatinya terasa lebih ringan, tidak ada lagi desakan aneh di dalam dirinya, dan tidak ada lagi obsesi yang membingungkan terhadap sosok pemuda bernama Opik. Dia begini mulai memahami semuanya, menyadari betapa jauhnya dirinya telah tersesat. Sementara itu Bang Pian kembali ke tubuhnya dengan napas yang sedikit berat. Dia membuka mata dan menatap Opik yang masih menunggu dengan penuh harap. Bang Pian pun menganggukkan memberi tanda semuanya kini telah selesai. Opik menghela napas lega. Dia tahu setelah ini Ratna mungkin tidak akan lagi datang ke bengkelnya atau mencari-carinya seperti sebelumnya. Semuanya telah selesai dan kini dia bisa melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuinya. Sore itu angin berembus pelan membawa hawa sejuk yang sedikit meredakan suasana hati Opik. Opik duduk di teras rumah Bang Pian, lambat menatap langit yang mulai berubah warna. Membayangkan pertemuannya dengan Ratna tadi siang masih terlintas dalam benaknya. Cara Ratna menatapnya, keningan yang terasa canggung, serta langkah berat perempuan itu saat pergi meninggalkan bengkel.
Semuanya masih akan berputar terus berulang dalam pikirannya. Sementara itu Bang Pian tetap dalam diamnya, membiarkan Opik meresapi semua yang telah terjadi. Dalam hatinya dia tahu bahwa adiknya masih mencoba memahami perasaannya sendiri. Namun Bang Pian juga yakin bahwa waktulah yang akan menyelesaikan semuanya. Yang penting pengaruh jahat yang pernah mengikat Opik kini telah sirna dan cerita pun selesai.